Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, sehingga kita tidak akan pernah sanggup menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Allah berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Nikmat-nikmat tersebut seharusnya tidak lain kita gunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan mencari pahala dan kebaikan di sisinya. Sungguh celakalah kita, apabila Allah Ta'ala memberikan berbagai kenikmatan, namun tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepadanya, karena azab Allah Ta'ala sangatlah pedih. Namun di balik itu semua, ada seorang hamba yang rajin beribadah baik itu sholat wajib maupun sunnah, puasa wajib dan sunnah, serta ibadah lainnya justru malah masuk neraka, akibat ada satu karunia atau nikmat Allah yang tidak bisa ia jaga selama hidupnya. Apa itu? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Di antara sekian banyak karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba yaitu, lisan yang dengannya ia dapat berbicara dan mengungkapkan segala yang ia inginkan. Lisan yang seharusnya selalu basah untuk berzikir mengingat Allah Ta'ala digunakan untuk menggibahi saudaranya, melakukan namimah, adu domba, berkata dusta, dan yang lainnya dari perkara-perkara dosa. Namun tidak sedikit dari kita yang belum sadar akan hal ini. Padahal lisan yang kita punya ini akan mempersaksikan segala sesuatu yang pernah kita ucapkan di hadapan Allah, Zat pemilik langit dan bumi. Allah berfirman, pada suatu hari di mana lisan, tangan, dan kaki mereka semuanya bersaksi terhadap segala sesuatu yang mereka perbuat. Quran Surah An-Nur ayat 24. Lebih lanjut lagi ada seorang hamba yang sungguh rajin beribadah dan melakukan amal kebaikan, namun ia masuk neraka hanya karena lisannya menyakiti tetangganya. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah sering melakukan salat malam, berpuasa di siang hari, mengerjakan berbagai amal kebaikan, dan bersedekah, namun ia juga mengganggu tetangganya dengan lisannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, tiada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Ditanyakan lagi kepada beliau, sesungguhnya si fulanah yang lain hanya mengerjakan salat wajib dan bersedekah hanya dengan sepotong keju, dan ia tidak pernah mengganggu seorang pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 119. Simaklah hadis tersebut. Seorang muslim yang paling baik keislamannya, justru seorang muslim yang mampu menahan lisan dan tangannya dari mengganggu orang lain. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang siapakah seorang muslim yang paling baik keislamannya, maka beliau menjawab, seorang muslim yang paling baik keislamannya adalah seorang muslimin yang kaum muslimin terselamatkan dari gangguan lisan dan tangannya. Namun di sisi lain, hadis di atas janganlah dijadikan dalil untuk bermudah-mudahan meninggalkan amal kebaikan, walaupun amalan tersebut bersifat sunnah tidak wajib. Memang lidah itu tidak bertulang, sangat mudah untuk digerakkan dan melontarkan ucapan. Bahkan begitu banyak orang yang masuk ke dalam neraka, hanya gara-gara lisan mereka sendiri. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang perkara dan sebab terbanyak yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ditanya tentang perkara dan sebab terbanyak yang bisa memasukkan manusia ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1927. Untuk itu, hendaknya kita berpikir dahulu sebelum melontarkan ucapan. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat.
Hadis riwayat Muslim nomor 2988. Lisan adalah salah satu anggota badan yang dengannya dapat memperoleh kebaikan yang banyak. Begitu pula dengan lisan seseorang dapat terjerumus dalam lubang kehinaan yang membawanya ke jurang neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seseorang berbicara dengan suatu kalimat yang dianggap itu tidaklah mengapa, padahal dia akan dilemparkan di neraka sejauh 70 tahun perjalanan karenanya." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2314. Apabila hari kiamat tiba, hari di mana dibangkitkannya seluruh manusia, hari dibalasnya amalan-amalan hamba. Apakah kita akan lalai dan terus-menerus melakukan namimah, ghibah, dan menjatuhkan kehormatan saudaranya, bahkan berani menyebarkan aib saudaranya ke sana kemari dengan dusta? Sungguh ini bukanlah akhlak seorang muslim. Ingatlah kita harus mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Kita tidak tahu di manakah kita akan meninggal dunia, apakah di waktu dan tempat yang Allah Ta'ala ridhoi, ataukah di saat kita melakukan dosa, berkumpul, bercandaria, membicarakan aib saudaranya, lalu kemudian di saat itulah datang malaikat maut mencabut nyawa kita, di saat kita belum bertobat dari segala kealpaan. Padahal seluruh ucapan kita dicatat oleh malaikat rakib dan atid. Allah Ta'ala berfirman, "Tidaklah segala ucapan yang diucapkan malaikat akan dicatat oleh malaikat rakib dan atid." Quran Surah Qaf ayat 18. Seharusnya setiap orang yang berbicara dengan suatu perkataan atau kalimat, hendaknya merenungkan apa yang akan ia ucap. Jika memang ada manfaatnya, barulah ia berbicara. Jika tidak, hendaklah dia menahan lisannya atau diam. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam." Hadis riwayat Bukhari nomor 6018 dan Muslim nomor 47. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita semua agar bisa menjaga lisan-lisan kita dari perkara-perkara yang haram, keji, dan dusta. Mudah-mudahan Allah mencurahkan ampunannya kepada kita yang selalu terjatuh ke dalam dosa, terutama dosa lisan. Amin ya mujibas sailin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.